Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia membukukan laba bersih sebesar 673 miliar rupiah di sepanjang tahun 2024. Ya, lehan tersebut naik 16,3% secara tahunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat senilai 579 miliar rupiah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengungkapkan raihan laba bersih ditopang oleh pendapatan yang naik 12,9% sepanjang tahun 2024. Adapun pertumbuhan pendapatan didukung secara signifikan oleh realisasi rata-rata nilai transaksi harian pada 2024 sebesar 12,85 triliun rupiah yang dibandingkan dengan 2023 sebesar 10,75 triliun rupiah. Dan selain kenaikan pada pos pendapatan jasa transaksi dan jasa clearing, pertumbuhan juga terjadi pada pendapatan jasa informasi sebesar 11,4%. Kemudian pertumbuhan jumlah pelanggan data feed pada tahun 2024. Dan tak hanya itu, Bursa Efek Indonesia juga menjaga komitmen untuk terus meraih pertumbuhan di tahun selanjutnya yang tercermin dari belanja investasi mencapai 279,57 miliar rupiah di tahun 2024 atau naik 32,5% yang ditujukan untuk pembaruan sistem perdagangan dan pengawasan. Pemirsa, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menetapkan pembagian dividen sebesar 200 miliar rupiah dari laba tahun buku 2024. Ya, langkah tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Rabu 25 Juni lalu. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menetapkan pembagian dividen sebesar 200 miliar rupiah dari laba tahun buku 2024. Pemegang saham akan mendapatkan dividen sekitar Rp14,75 per saham. Langkah ini telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Rabu 25 Juni. Direktur Keuangan Saratoga Lani Dewang menyatakan, keputusan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi investor. Selama tahun 2024, Saratoga mampu menjaga stabilitas portofolio dan mencairkan dividen portofolio investasi hingga 3,8 triliun rupiah. Direktur Investasi Devin Wirawan menegaskan Saratoga akan terus adaptif terhadap peluang maupun tantangan ke depan. Dalam RUPST ini pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai bagian dari penyegaran struktur tata kelola. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Garuda Indonesia Persero Tbk menargetkan mampu mencetak laba bersih pada 2026 seiring dengan masuknya dukungan pendanaan senilai 6,65 triliun rupiah dari Danantara Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Wamil dan Sani menyatakan suntikan dana dari Danantara menjadi momentum penting untuk mengakselerasi kinerja dan mewujudkan target profitabilitas dalam waktu dekat. Pasalnya hingga kuartal 1 2025 Garuda tercatat membukukan rugi bersih sebesar 76,48 juta dolar Amerika Serikat. Adapun Danantara resmi memberikan dukungan awal berupa shareholder loan senilai 6,65 triliun rupiah atau setara dengan 405 juta dolar Amerika sebagai bagian dari total dukungan pembiayaan yang dirancang mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Danantara dan Garuda akan melanjutkan transformasi dengan menitik beratkan pada optimalisasi kinerja operasional dan finansial sebagai bagian dari agenda jangka panjang menuju maskapai berkelanjutan. Mas Vicky lagi. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO melakukan transaksi afiliasi berupa kontrak pengadaan jasa mud logging unit atau MLU dengan PT Pertamina Drilling Services Indonesia atau PDSI pada 24 Juni 2025 lalu. Ya, transaksi ini dilakukan dengan metode penunjukan langsung dalam rangka sinergi Pertamina Group. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO melakukan transaksi afiliasi berupa kontrak pengadaan jasa mud lodging unit atau MLU dengan PT Pertamina Drilling Service Indonesia atau PDSI pada 24 Juni 2025 lalu. Berdasarkan keterbukaan formasi di Bursa Efek Indonesia, PGEO menaikkan kontrak pengadaan jasa MLU beserta kelengkapannya untuk pengeboran, kerja ulang dan reparasi sumur di area atau proyek PGEO
dengan proses call of order yang dilaksanakan oleh PDSI. Transaksi ini dilakukan dengan metode penunjukan langsung dalam rangka sinergi Pertamina Group. PGEO sendiri memiliki hubungan afiliasi dengan PDSI, yang mana keduanya adalah anak perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh PT Pertamina Persero. Kontrak jasa MLU beserta kelengkapannya untuk area atau proyek PGEO yang berlangsung pada 2025 hingga 2028 memiliki nilai sebesar 24,32 miliar atau 0,0720% dari ekuitas PGEO. Transaksi ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan, diantaranya adalah pelaksanaan pengadaan kontrak yang mengacu kepada pedoman pengadaan barang, jasa yang berlaku di lingkungan PGEO dan PDSI yang memang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan jasa MLU beserta kelengkapannya. Bagi PGEO, transaksi ini memberikan manfaat berupa efisiensi harga yang didapatkan dari well cost termasuk tarif harian operasi, mobilisasi, dan demobilisasi yang lebih murah untuk setiap pengeboran di area atau proyek perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.